Selamat pagi sahabat delima yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Untuk mengawali hari kita, untuk hari ini marilah kita mendengarkan firman Tuhan. Renungan harian delima pada tanggal 22 Juli 2024, yaitu yang tertulis di dalam Lukas pasal 8 ayat 48. Demikian dikatakan di dalam firman Tuhan. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat." Sahabat delima yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bagaimana kekuatan daripada iman yang kita miliki. Ini bisa kita lihat dari pengalaman hidup seorang perempuan yang beriman kepada Yesus sesuai dengan yang dikatakan di dalam nats firman Tuhan hari ini. Yaitu situasinya di mana saat itu ada seorang yang bernama Yairus, yaitu kepala rumah ibadat, yang percaya penuh beriman kepada Tuhan untuk meminta Tuhan Yesus berkenan datang ke rumahnya, sebab anak perempuannya satu-satunya yang kurang lebih berumur 12 tahun sedang sakit. Dalam perjalanan Yesus menuju rumah kepala ibadat itu yang bernama Yairus itu, maka ada seorang perempuan yang beriman kepada Yesus, di mana dia sudah 12 tahun mengalami penyakit pendarahan. Bayangkan saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, 12 tahun di mana disebutkan tidak ada yang bisa menyembuhkan dia. Bisa kita bayangkan bahwa sudah banyak tempat dia berobat, tempat dia meminta kesembuhan, tetapi tidak ada hasil terhadap kesembuhan penyakitnya yang sudah 12 tahun sakit pendarahan. Ketika dia sudah banyak mendengar tentang mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus, dia memiliki iman percaya bahwa ketika dia bisa berjumpa dengan Yesus dan ketika dia bisa menjamah jubah Yesus, maka dia percaya di dalam imannya dia akan mendapatkan kesembuhan. Dan itu pun terjadi seperti yang dikatakan tadi dalam firman Tuhan. Ketika Yesus hendak menuju rumah kepala ibadat itu yang bernama Yairus itu, yang ingin menyembuhkan putri satu-satunya, di tengah jalan dia bertemu dengan perempuan itu secara tidak sadar. Karena apa? Kenapa secara tidak sadar? Karena ketika banyak sekali orang-orang mengerumuni Tuhan Yesus, maka disitulah kesempatan daripada seorang perempuan yang sudah 12 tahun penyakit pendarahan itu. Dia mencoba meraih jubah Yesus. Di dalam hatinya ketika dia berhasil meraih dan memegang ujung daripada jubah Yesus itu, dia akan sembuh. Maka dia berusaha. Maka dia menyentuh daripada jubah Tuhan Yesus. Dan seketika itu perempuan yang sudah berusaha untuk mendapatkan kesembuhan selama 12 tahun itu, sekejap dia mendapatkan kesembuhan. Dia pulih, dia sembuh atas imannya kepada Yesus. Dan Yesus menyadari itu bahwa ada kuasa yang mengalir dari diri Yesus. Maka dia bertanya kepada murid-muridnya, "Siapakah yang memegang jubah saya?" Karena apa? Karena ada kuasa yang keluar dari diri saya. Murid-muridnya berkata, "Sangat banyak orang di sini. Kita tidak tahu siapa yang menyentuhnya." Maka seorang perempuan itu berkata kepada Yesus dan berkata apa yang diimani dia sebelum dia menyentuh daripada jubah Yesus. Dia berkata bahwa ketika dia menyentuh jubah Yesus, dia akan sembuh. Maka respon daripada Tuhan Yesus, itulah ayat renungan harian kita untuk hari ini, di mana dikatakan dalam Lukas 8 ayat 48, maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau.
pergilah dengan selamat. Luar biasa, sahabat delima yang terkasih, di mana kekuatan iman itu benar-benar nyata. Sekarang bagaimanakah kita mengimani firman Tuhan ini melalui pengalaman hidup daripada seorang perempuan yang 12 tahun penyakit pendarahan. Mungkin saat ini kita juga mengalami banyak pergumulan. Mungkin ada yang sama mengalami sakit penyakit. Mungkin ada yang mengalami beban pikiran. Mungkin ada yang mengalami persoalan hidup yang mungkin tidak berujung, yang mungkin penyakit tidak kunjung sembuh. Apapun persoalan yang kita hadapi, firman Tuhan pada hari ini mengingatkan kita, anak-anak Tuhan, hendaklah beriman dan tetap percaya kepada Tuhan. Ada beberapa hal yang bisa kita imani atau yang bisa kita teladani yang menjadi pesan renungan pada pagi hari ini. Yang pertama, iman itu membawa kesembuhan dan keselamatan. Imanmu yang menyelamatkanmu. Iman membawa kesembuhan dan keselamatan. Perempuan di dalam cerita ini, di dalam nats Alkitab ini, menunjukkan bahwa imannya kepada Tuhan bisa membawa kesembuhan dan keselamatan. Tentu cara Tuhan menyembuhkan seseorang itu beragam. Ada melalui daripada pengobatan medis, ada melalui daripada doa, ada melalui daripada iman percaya kita akan sesuatu hal. Terutama pada saat ini adalah iman kepada Kristus. Tentu Bapak Ibu yang terkasih, berbagai hal mungkin bisa kita alami dalam kesembuhan ini. Tetapi kekuatan daripada iman itu sangat luar biasa. Mengapa? Karena apa yang ada di dunia ini, apa yang kita hadapi, apa yang kita harapkan adalah tersedia di tangan Tuhan. Sebab langit, bumi dan segala isinya, dan segala gerak-gerik yang ada di dunia ini, Tuhan menciptakan, Tuhan mengetahuinya. Karena itu iman kita membawa kita pada kesembuhan dan keselamatan. Yang kedua, Tuhan Yesus adalah penuh kasih. Kita lihat di sini di mana Yesus memanggil perempuan yang sudah sakit 12 tahun itu, sakit pendarahan, dengan sebutan, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau." Bagaimana hubungan kita kepada Allah itu diibaratkan dengan hubungan seorang anak kepada ayahnya, kepada bapaknya, tidak terpisahkan. Seorang bapa pasti memperhatikan apa yang terjadi kepada anaknya. Seorang bapa pasti akan memberikan yang terbaik bagi anaknya, dan seorang anak pasti akan berharap penuh akan perlindungan ayahnya. Demikian yang dilakukan oleh Tuhan Yesus kepada perempuan itu. Dan marilah kita yakini bahwa kita ini adalah anak-anak Allah. Allah memperhatikan apa yang terjadi di dalam kehidupan kita. Yang ketiga yang bisa kita imani yaitu kedamaian dari Tuhan dalam kehidupan kita akan hadir melalui iman kita kepada Tuhan. Di sini dikatakan dalam kalimat terakhirnya, pergilah dengan selamat. Sahabat delima, ketika Yesus berkata pergilah dengan selamat, Ia memberikan kepada kita jaminan bahwa iman kita kepadanya akan membawa kita ke dalam kedamaian yang sejati. Kita mengingat dalam khotbah kita atau menjadi topik dalam 1 minggu ini bahwa Allah, Yesus Kristus adalah gembala yang baik, di mana Tuhan menuntun kita melalui langkah kehidupan kita, memberikan kita ke arah kedamaian. Sekalipun kita berada di dalam badai kehidupan, tetapi kita ingat Tuhan Yesus adalah gembala kita yang menuntun kita ke jalan yang benar, yang menuntun kita ke jalan kedamaian. Maka marilah beriman setia kepada Tuhan.
Sebab dikatakan dalam Ibrani 11 ayat 1, ayat yang sangat familiar kepada kita, yang mengingatkan kita apa itu iman. Maka saya akan bacakan, dikatakan dalam Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Maka marilah andalkan iman di dalam kehidupan kita. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.